Baik, bismillah. Kita lanjut ke tahapan pertama, yaitu mengelola deskripsi pembelajaran, ya. Jadi kita klik deskripsi pembelajaran. Nah, menu yang tampil dari deskripsi pembelajaran adalah seperti ini, ya. Ada description, ada objektif tujuan, kemudian ada topik, kemudian ada metodologi, ada course material, materi pembelajaran, kemudian ada sumber belajar, dan ada tugas penilaian dan evaluasi. Ini ada lain-lain, nanti kita bisa tambahkan. Jadi untuk mengelola di deskripsi pembelajaran ada sekitar 8 menu yang kita manfaatkan. Nah, ke-8 menu ini tampilannya nanti seperti ini pada tampilan siswa, ya. Pada tampilan siswa kita klik suite. Ini tampilan siswa seperti ini dia, ya. Kalau siswa mengakses mata pelajaran ini, maka dan mengklik apa yang menjadi deskripsi pembelajaran, maka tampilannya seperti ini, lengkap dia, nama sekolah sampai materi pembelajaran, ya. Nah, ini yang akan kita setting. Bagaimana caranya? Nah, kita coba langkah satu-satu. Ya, kita coba langkah. Kita klik lagi ke switch to teacher view supaya menu-menu dan cara ngeditnya kita tampil. Nah, kita pertama deskripsi. Deskripsi ini kita buat pendahuluan seperti ini. Kemudian kontennya, jadi title-nya, tanda bintang merah ini ada 1, 2, itu require fill, artinya wajib kita isi fill ini, ya. Tampilannya kita buat yang pertama pendahuluan, ya, supaya terlihat seperti tampilan di sini, ya. Jadi supaya tampil di siswa seperti ini pendahuluan, ya, jadi judulnya seperti ini, ya. Jadi begitu kita isi yang ini, kita isi, maka akan seperti ini tampilannya. Ada pendahuluan, kemudian ada deskripsi sampai di sini. Batasannya kolom ini, ya, batasannya kolom ini. Nah, itu ngisinya di sini Bapak Ibu, ya. Pendahuluan kita ketikkan pendahuluan. Ya, ini kita, kalau misalnya kita sebelumnya sudah punya file Word, kita bisa copy paste ke dalam, ya. Lalu kita klik save. Tampilannya akan seperti ini, ya. Tampilan di siswa semuanya tampil, ya. Kalau di siswa tampil semuanya. Kalau tampilan di guru sesuai dengan menu ini tampilannya ini, kemudian menu objektif tampilannya ini, tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita coba masuk ke menu yang kedua, yaitu menginput objektif, ya, menginput tujuan pembelajaran. Maksudnya ini menginput tujuan pembelajaran objektif. Jadi title-nya kita buat tujuan pembelajaran, kemudian konten, ya, jadi tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang kita ingin ajarkan kepada siswa. Setelah selesai ini bisa juga kita copy paste, klik save, maka tampilannya seperti ini, ya. Tujuan pembelajaran tampil seperti ini. Nah, di siswa tampilannya ya seperti ini semuanya. Kita klik switch to student view. Nah, tampilannya seperti ini, dia utuh dia, ya. Pendahuluan sudah kita masukkan, kemudian tujuan akhir pembelajaran sudah kita masukkan. Nah, kita coba masukkan lagi menu yang ketiga, ya, yaitu ini ada description, ini ada objektif, sudah. Nah, tujuan sudah, kita masukkan ke topik, ya. Kita masuk ke topik. Kita mundur lagi. Ini karena dia teacher view, ya. Nah, kita masuk ke topik. Nah, topik kita masukkan sebagaimana yang ada. Kita masukkan topik. Ini kok metode, ya. Nah, ini topik atau materi yang diajarkan, topik yang dipelajari. Ini kita ketikkan judulnya,
Jadi tampilannya kalau titelnya ini menunya adalah topik, titel yang kita buat materi yang dipelajari, sehingga yang muncul di sini ya materi yang dipelajari. Tampilannya di siswa seperti ini, materi yang dipelajari. Jadi tidak ada menu sebagaimana menu yang ini kalau di tampilan siswa. Kalau menu guru ada tampilan ini untuk membuang atau mengedit. Nah, jadi kita masukkan semuanya materi yang dipelajari, lalu materi ini kita klik simpan. Lalu kita selanjutnya beranjak ke masuk ke metodologi. Kemudian setelah masuk metodologi, kita masukkan lagi ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran kita masukkan semuanya ya. Materi pembelajaran bedanya dengan topik ya, kalau topik tentu garis-garis besarnya. Kalau materi tentu lebih kalau intinya, kalau topik itu judul-judulnya, kalau materi sudah ada sub-sub judulnya. Nah, kalau materi yang sebenarnya setiap pertemuan itu ada di RPP ya. Nah, kita masukkan, kita tinggal copy paste. Kemudian setelah itu kita masukkan menu resource, sumber belajar ya. Resource, sumber belajar. Nah, ini kita masukkan sumber belajar, kontennya apa. Nah, nanti tampilannya seperti ini, sumber belajar nih ya. Sumber belajar ada modul, ada internet, nah, dan ini ada linknya ini. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, ini kita klik modul, maka yang tampil di sudut kanan, sudut kiri bawah, coba diperhatikan di sini nanti ya. Modul itu Sister SMK 1 Seliki. Kemudian kalau internet dia akan berubah yang di sudut kiri bawah ya. Ini berubah, dia masuk dia ke ilmukomputer.com. Jadi itu link yang kita siapkan supaya anak lebih mudah dalam belajar. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu tampilannya Bapak Ibu. Nah, di siswa juga tampilannya seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini. Dia bedanya cuma di sini tidak ada untuk mengedit. Nih ada modul, ada ini. Nah, kemudian menu yang terakhir adalah assessment, penugasan, penilaian dan evaluasi, ya. Penilaian dan evaluasi, kita akan melakukan penilaian. Apa saja metode penilaian yang akan kita lakukan? Nah, tentu sesuai dengan yang kita tuangkan di silabus. Pengetahuan ada tes tertulis, keterampilan ada unjuk kerja, ada observasi, kalau sikap ada pengamatan. Ini salah masuk ini. Jadi kalau misalnya keterampilan, unjuk kerja, kemudian ada mungkin tugas project, ya, tugas project, kemudian sikap, teknik penilaian adalah pengamatan, ya. Kalau ini tes tulis, kemudian ada tugas, ya, tugas, tes tulis, bisa tes tertulis dan tes lisan, ya. Lalu kita klik save. Ini sikap ini pengamatannya oleh guru. Pengamatan oleh guru, bisa guru mata pelajaran, bisa guru yang lain, ya. Kemudian bisa juga penilaian teman sejawat, ya, sejawat. Jadi ada form yang kita siapkan untuk siswa menilai temannya yang lain. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti itu langkah, maka selesai sudah kita mengelola deskripsi pembelajaran dari 8 menu tadi. Nah, kemudian kita coba akses. Kalau misalnya saya sign out, keluar, ya, keluar dari web ini, saya ingin melihat mata pelajaran yang tadi, ya, mata pelajaran komputer dasar jaringan 1 yang saya kelola. Ini kan tampilan baik yang punya user maupun yang tidak punya user sebelum login. Jadi artinya kalaupun belum punya user, kita bisa melihat apa saja sih yang dipelajari di komputer dasar jaringan 1. Maka tampilannya seperti ini. Ini saja, ya. Nah, ini nama pengajar-pengajarnya, nah, itu lengkap semuanya, ya. Mulai dari ini bisa dibaca semua pengajar-pengajarnya termasuk saya ini, di Dahman. Kemudian ini nama deskripsi yang kita isikan tadi termasuk sampai ke bawah, dan kalau misalnya kita klik ini bisa panjang sampai ke bawah. Ini kan memuat informasi terkait dengan pembelajaran, ya, yang ada di sini. Nah, ini adalah coach atau guru-gurunya, gambar-gambarnya. Kalau di atas kan daftar namanya saja. Nah, ini adalah guru-guru yang berperan selaku
guru di dalamnya. Nah, ini namanya kan mata pelajaran keroyokan, ini uji coba untuk melihat seperti apa pengelolaan di dalam pembelajaran mata pelajaran komputer dasar jaringan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana mengelolanya. Tentu nanti pada kenyataannya, misalnya kita lihat mata pelajaran yang lain, misalnya ini produk kreatif dan kewirausahaan. Kita bisa cek apakah itu sudah diisi apa belum. Nah, ternyata ini sudah diisi gambarnya baru, tapi yang lain-lain belum ada isinya. Gurunya padahal ada 3 orang ya. Ini belum dikelola. Kemudian mata pelajaran yang lain banyak dikunjungi. Ini kan yang tampil di sini kan most popular course, banyak dikunjungi oleh pengunjung baik guru maupun siswa. Tetapi apakah pengunjung nanti tidak kecewa? Kita cek misalnya fisika 2. Nah, ini fisika 2. Siapa gurunya? Kita lihat ya. Gurunya adalah Bu Petriona dan beliau sudah mengisi ini ya. Dia sudah isi sebagaimana yang kita beri petunjuk. Jadi terima kasih kepada Bu Pet sudah mengisi. Nanti sambil jalan kita perbaiki Bu ya. Nah, terima kasih. Kemudian yang lain kita cek. Ini kita homepage ya. Kita cek yang banyak dikunjungi fisika, matematika 4. Nah, siapa gurunya ini? Nah, gurunya adalah Bu Yat sama Bu Reni. Tapi nggak ada isinya. Nah, yang lain gimana? Yang lain misalnya teknik kendaraan kelistrikan. Nah, ini Paul. Kosong juga. Lah kecewa penonton nih Paul. Ya, banyak yang mengklik tapi nggak ada isinya, mohon diisi ya. Nah, yang satu lagi yang masuk kategori 6 terpopuler yaitu seni budaya. Nah, seni budaya siapa gurunya? Bu Des, kosong juga. Nah, demikian barangkali Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke menu. Tapi kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.